Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian kitab kuning klasik karangan para ulama salafus sholih, yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua menjadi orang yang bisa mencontoh para ulama salafus sholih dalam hal ibadahnya, kehidupannya, ataupun apapun yang berkaitan dengan bekal kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe merah di bawah. Jangan lupa ada lagi tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi di gadget teman-teman semua. Tekan like-nya, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya pada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang belum tekan tombol subscribe-nya ya. Dan kita lanjut ke materi. Kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah ataupun tempat yang disunatkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Di waktu sekarang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal syarat sah sujud. Jadi sujud itu yang baik ataupun yang sah, yang dianjurkan oleh para ulama itu yang seperti apa. Di sini kita akan membahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jika teman ada yang bawa kitab, silahkan dibuka halaman 62 kalau di dalam kitab saya. Seperti biasa saya akan belogat dengan bahasa Sunda dan nanti insyaallah akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sujudi, ari pirang-pirang syarat sujud. Sab'atun eta ayat 7. Ayat juda tegesna kahiji yen sujud si musolli ala sab'ati a'dha'a, kana 7 pirang-pirang anggota sujud. Wa antakuna jeung yen bukti naon jabhatuhu tarangna si musolli maksyufatan eta anu dibukakeun punten ya. Wa tahammulu jeung ngaberatkeun si musolli birosihi kana sirahna si musolli. Wa adamul hawa jeung henteu ayana turun li ghairihi pikeun selain sujud. Wa allayas juda jeung yen ulah sujud si musolli ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu usik ieu syai' biharkatihi ku usikna si musolli. Wartifa'u asafilihi jeung ngaluhurkeun belah handapna si musolli ala a'alihi ngahandapkeun anu belah luhurna si musolli. Wa tuma'ninatu jeung tuma'ninah fihi dina itu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini menjelaskan tentang satu hal yang paling penting di dalam sholat selain bacaan Al-Fatihah. Apa? Yaitu sujud. Karena sholat itu sujud. Sholat itu pasti sujud. Akan tetapi sujud bukan berarti sholat. Akan tetapi sholat pasti sujud. Nah, karena sujud itu adalah satu hal yang paling penting selain bacaan Al-Fatihah ya. Seperti begini, jika kita sholat sambil berdiri, maka kita pasti akan membaca Al-Fatihah dan pasti akan melaksanakan sujud dan rukun-rukun yang lain, karena sholatnya disempurnakan. Jika sholatnya sambil duduk, sujud masih ada, bacaan Al-Fatihah masih ada, tapi rukun-rukun yang lain belum tentu ada. Seperti contoh ruku dengan sempurna kan tidak, i'tidal dengan sempurna kan tidak. Nah, jika sholatnya sambil telentang ataupun berbaring, maka bacaan Al-Fatihah tetap masih ada. Akan tetapi mungkin sholat rukun-rukun yang lain tidak ada.
atau bukan berarti tidak ada, tapi tidak sempurna. Nah, jadi sujud itu adalah rukun penting, rukun yang paling penting selain bacaan Al-Fatihah. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan sujud. Apa saja syarat sahnya ataupun syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika melaksanakan sujud? Itu semuanya ada 7. Ada 7. Yang pertama, kita harus sujud dengan memakai 7 anggota badan ataupun anggota sujud. Jadi yang harus menempel pada tempat sholat itu dalam artian pada lantai ya. Kalau kita memakai sajadah pada sajadah ada 7. Nanti dijelaskan di depan. Jadi ada 7 anggota sujud. Yang pertama, kita harus sujud dengan memakai 7 anggota sujud. Yang kedua, kita harus membuka kening. Jadi kening itu harus dibukakan, jangan sampai seperti ini ya. Kalau kita sholat dengan peci seperti ini, maka si kening itu tertutup. Jadi kita tidak akan sujud dengan memakai kening, tapi dengan memakai peci. Nah, jadi harus dibukakan ya seperti ini. Nah, jadi kalau ketika sholat ini harus seperti ini. Ya, jadi harus terbuka si keningnya. Dalam artian ketika kita sujud, keningnya harus nempel pada tempat sujud. Karena nanti di depan kening adalah salah satu dari anggota sujud yang 7 tadi. Jadi si kening harus terbuka. Yang ketiga, kita harus memberatkan kepala kita. Jadi kepala kita itu jangan ditahan. Ya. Jadi ya seberat-beratnya kepala ya udah. Di sini dicontoh dibahasakan seperti ini. Ayatul jabhati faqat, dalam artian kening saja ya yang diberatkan itu. Duna baqiyatil a'dha wa huwa yusiba saqla ra'sihi. Apa itu tahammul bi ra'sih? Yaitu kita mengenakan kepala kita, kening kita pada tempat sujud dengan seberat-beratnya kepala kita. Ya udah. Jangan ditahan. Maksudnya itu jangan ditahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita jangan turun dengan tujuan tapi bukan sujud. Seperti contoh seperti ini. Kita turun untuk sujud. Ya, turunnya seperti mau sujud. Akan tetapi di bawah itu udah ada nyamuk ya yang nempel pada kaki kita. Kita sembari mau sujud, akan tetapi ada maksud lain, yaitu untuk menepuk ataupun mengusir nyamuk. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita sujud itu turunnya bermaksud hanya untuk sujud, jangan ada maksud yang lain. Ya, jangan ada maksud yang lain. Nah, jadi tidak boleh kita turun untuk sujud, gerakannya seperti mau sujud, akan tetapi kita ada maksud yang lain selain sujud. Kelima, kita tidak boleh sujud dalam artian kening, sujud pada hal yang bisa bergerak dengan gerakan kita. Seperti contoh, kita sujud pada tangan kita ataupun pada hal-hal yang bergerak oleh kita aja. Seperti tadi pada peci ya, itu tidak diperbolehkan. Itu yang kelima. Yang keenam, kita harus meninggikan yang rendah, dalam artian di sini pantat ya, mohon maaf, dan merendahkan yang tinggi dalam artian kepala. Karena sujud itu adalah simbol kita, hinanya kita di depan mulianya Allah. Kan yang dimuliakan di dalam diri kita itu kan kepala ya, wajah. Nah, ketika sholat itu kita ya hina, memang kita aslinya hakikatnya itu hina di depan Allah. Nah, seperti ini cara sujud itu ya. Yang terakhir dalam sujud itu harus tumaninah. Apa itu tumaninah? Nanti di depan insya Allah ya. Tumaninah itu kita berhenti sebentar, seukuran mengucapkan subhanallah, tapi berhenti itu semua badan kita itu tetap pada tempatnya. Jadi ketika sujud itu ya udah tek. Sebelum kita melanjutkan ke rukun selanjutnya, yaitu dalam artian duduk antara dua sujud, kita harus berhenti sebentar seukuran kita membaca subhanallah. Jadi itu ada 7 syarat sah sujud. Yang pertama, kita harus sujud dengan 7 anggota sujud. Yang kedua, kening harus terbuka ya. Yang ketiga, kita harus memberatkan kepala kita, jangan sampai ditahan-tahan ya. Yang keempat, kita harus
turun dengan maksud hanya untuk sujud, tidak boleh ada maksud yang lain. Seperti tadi contoh jika kita mau mengusir nyamuk ataupun yang lain ya. Yang kelimanya, kita harus sujud dengan kening terbuka, tidak boleh sujud ke hal-hal yang lain. Sujud contoh seperti tadi sujud pada tangan gitu, ataupun sujud pada, kalau perempuan sujud dengan dialaskan mukena, itu kan mukena terbawa gerak oleh gerakan dia sendiri ketika dia sholat. Yang keenam, kita harus meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi, sudah tadi diberikan contoh ya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kita harus tumaninah. Nah, sekian bahasan tentang syarat sah sujud. Kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menyempurnakan sholat, berusaha untuk menyempurnakan sholat ya. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi di gadget kalian. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian bahasan dari pasal yang tadi saya baca. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahannya, dan bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.